Pemasaran. Siap. Yang pertama mereka Personal selling. ya itu kan sama saya. Ini nggak direkam rekod. Nah sebenarnya kalau direkod itu rekod ini. Iya cuman itu juga. Mute aja ini Bu. Oh iya benar kan? Karena loss. Oh iya. Iya. Komunikasi pemasaran. Ya. Personal selling. Lupa. Katanya tuh jadi yang sport day ini tuh mau ditarik ke semester 2. Iya. Jadi 2 kali semester 2-nya. Oh. Iya. Iya. Udah habis. Iya. Oh iya. Ala-ala. Mulai aja. Gak dijawab ya? Kalau nggak dijawab ya udah mulai aja. Oke, ini jam menunjukkan 8.42, 3 menit lagi ya, sambil menunggu konfirmasi dari Pak Soleh ayahnya Ait. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai lagi presentasi yang kedua hari ini di K11, di konferensi akademik siswa K11, yaitu Ananda Ait Sabik Muzakir. Di ruang kelas sudah hadir Bu Yuyun sebagai guru penguji, Bu Astrid sebagai guru pembimbing, dan Bu Suryati sebagai orang tua. Materi yang akan diangkat hari ini temanya adalah presentasi tentang komunikasi pemasaran personal selling. Untuk Ait, waktunya 25 menit ya, waktu maksimal untuk presentasinya. Setelah itu nanti ada tanya jawab dari guru penguji, guru pembimbing, dan orang tua masing-masing 5 menit ya. Oke, silakan Nak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ait Sabik Muzakir. Di sini saya akan mempresentasikan tentang KAS atau Konferensi Akademik Siswa di semester 1 tahun ajaran 2024 sampai 2025.
Di daftar di sini ada yang pertama mapel pilihan, lalu yang kedua topik pilihan, yang ketiga ada 6 faset, yang keempat ada refleksi diri terhadap sikap belajar, dan yang terakhir penutupan. Yang pertama, mapel pilihan, ilmu komunikasi. Kenapa saya memilih ilmu komunikasi? Karena saya tertarik dengan mapel tersebut dan cara pengajaran Bu Astrid juga menarik. Jadi saya tertarik begitu. Lalu topik yang dipilih adalah personal selling. Kenapa saya memilih personal selling? Karena tema tersebut berhubungan dengan dream saya. Jadi saya ingin mendalami tentang topik tersebut. Begitu. Lalu yang pertama dari 6 faset itu adalah penjelasan. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian info, ide, atau pesan dari komunikator yang memberikan pesan tersebut kepada komunikan yang menerima pesan tersebut, baik secara verbal maupun nonverbal. Apa itu komunikasi verbal dan nonverbal? Komunikasi verbal adalah melibatkan penggunaan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan atau penyampaian dalam menyampaikan pesan. Lalu komunikasi nonverbal adalah melibatkan penggunaan isyarat, gerakan tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, intonasi suara, dan bahasa tubuh lainnya untuk menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Lalu, apa itu komunikasi pemasaran? Komunikasi pemasaran adalah komunikasi pemasaran proses penyampaian info, pesan, dan promosi produk atau layanan kepada konsumen atau audiens target untuk mempengaruhi agar pelanggan itu membeli produk, layanan, atau brand tersebut. Lalu, apa itu personal selling? Personal selling adalah metode komunikasi pemasaran di mana penjual berinteraksi langsung dengan calon pembelinya untuk menawarkan dan menjual produk atau layanan. Lalu, bagaimana personal selling secara efektif menggabungkan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal dalam pemasaran produk? Jadi, mulai pembicaraan sudah termasuk verbal karena percakapan serta berpakaian yang rapih dan ada gestur untuk itu termasuk komunikasi verbal nonverbal gitu. Sehingga jika kita menggunakan personal selling, maka kita sudah melakukan komunikasi verbal dan nonverbal. Interpretasi. Jadi di video tersebut melakukan personal selling. Di video itu penjual itu menanggapi dan memberikan saran terhadap konsumen agar terbelinya suatu barang.
Ya, jadi jika kita bisa analogikan, personal selling itu adalah pemain gelandang di sepak bola agar tercetaknya gol, begitu. Jadi sama halnya dengan personal selling, jika kita memiliki produk tetapi tidak dipromosikan, maka tidak adanya penjual, maka adanya tidak terbelinya gitu. Pelanggan itu tidak tertarik atau tidak meliriknya barang tersebut. Aplikasi. Berdasarkan pengalaman saya tanpa sadar pernah melakukan personal selling. Jadi waktu itu saya melihat ada gorengan dan semangka yang tersisa. Nah, saya berinisiatif untuk menawarkan kepada guru dan teman-teman saya dengan kalimat yang saya pakai itu seperti ini. Ibu, sepertinya lapar ya? Ini saya ada gorengan dan semangka. Begitu. Dan akhirnya gorengan tersebut diambil oleh guru tersebut. Begitu. Lalu perspektif. Nah, kelebihannya dari personal selling itu adalah mampu menggunakan pendekatan yang personalisasi, meningkatkan relasi dengan pelanggan, memudahkan menyelesaikan keraguan, juga feedback langsung. Kekurangannya waktu yang dibutuhkan cukup banyak untuk satu orang pembeli agar membeli sebuah produk. Lalu skalabilitasnya sangat terbatas. Dan seringkali orang-orang merasa terganggu karena mungkin ada yang lagi ingin santai. Begitu. Lalu empati. Ini dalam cakupan teman, jadi tahu sifat-sifatnya teman begitu ya. Jadi pendekatan tersebut disesuaikan kepada kepribadian masing-masing. Ada yang bisa menanggapi dengan cepat dan ada yang bisa menggunakan storytelling. Begitu. Pengenalan diri. Menurut saya, personal selling itu sudah cocok dengan saya. Karena ini menjadi salah satu cara promosi dream saya, yaitu Sanggar Seni dan I.O. Dan juga saya meminta doanya dan dukungan kepada guru-guru semua dan orang tua untuk tercapainya dream saya. Amin. Lalu refleksi diri terhadap sikap belajar, kekuatan saya itu, saya suka dan senang dengan hal-hal yang baru. Makanya saya juga memilih ilmu komunikasi. Begitu. Lalu kelemahannya terkadang mengantuk saat belajar. Jadi saya suka keluar untuk cuci muka agar tidak mengantuk. Begitu. Rencana tindak lanjutnya dari siswa tidur lebih cepat agar tidak mengantuk di kelas. Jika tidak ada tugas-tugas atau hal yang sebagainya. Lalu dari orang tua, semoga selalu mendukung dan menjadi salah satu penyemangat bagi saya. Lalu dari guru, selalu terus mendukung dan membimbing saya ke jalan yang benar. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan dan saran, silahkan. Alhamdulillah, terima kasih Ananda Ait. Ananda Ait itu selalu full smile ya presentasinya. Mangga kepada Bu Yun dulu sebagai guru penguji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bisa juga ya menyampaikan. Oke, Ait, saya tadi tertarik ya ketika Ait menjelaskan di segmen empati. Oh ya, empati. Di empati tadi di cakupan teman. Di sini dikatakan pendekatannya disesuaikan kepada kepribadian masing-masing. Ada yang bisa menanggapi dengan cepat dan ada yang dengan storytelling. Ya. Ait sendiri masuk kategori yang mana? Mungkin menanggapi secara cepat karena saya ekstrovert. Asik, ekstrovert ya. Oke. Nah, kalau bisa menanggapi dengan cepat, kemudian saya jadi ingin
melihat refleksinya ya. Di sini refleksi diri terhadap sikap belajarnya. Saya suka dan senang dengan hal yang baru. Ya. Berarti kan kalau suka dan senang dengan hal yang baru, otomatis Ayit harusnya produktivitasnya tinggi dong. Ya. Iya. Nah, boleh dong cerita ke Ibu bentuk produktivitas apa saja yang sudah dilahirkan gitu ya oleh Ayit selama ini. Boleh cerita? Boleh. Silahkan. Mungkin saya kan ada apa ya, di hari itu tuh hari Senin lah ya, karena itu pelajaran ilmu komunikasi. Jadi mungkin di pelajaran selanjutnya itu kan ada pelajaran yang mungkin saya tidak suka atau minati. Namun setelah belajar ilmu komunikasi itu ada apa ya, energi yang terkumpul untuk apa ya, belajar di hari itu sampai tuntas. Jadi saya semangat terus di hari Senin itu karena ilmu komunikasi itu atau Bu Astrid gitu. Bu Astrid jadi mood buster ternyata. Iya. Nah, dampaknya kepada pelajaran yang lainnya bagus jadinya. Mungkin ada beberapa yang bisa apa ya, tertolong oleh ilmu komunikasi. Tapi ada juga beberapa yang tidak bisa, mungkin karena tingginya itu rasa tidak minat mungkin. Nah, berarti kan tantangan dari Ayit sendiri ya, karena sudah tahu, oh kalau kesukaan saya ini, kelemahannya ini. Untuk sebagai seorang yang tadi bisa berpikir cepat ya dan siap menghadapi tantangan, kepikir nggak? Oke, aku punya kelemahan ini di pelajaran yang sulit gitu. Ada nggak upaya dari Ayit sendiri untuk ya tantangan saya harus mengalahkan diri saya sendiri dengan belajar lebih bagus untuk ini misalnya. Pernah nggak membuat ini sendiri gitu? Membuat apa ya? Target pencapaian ya, target pencapaian. Standar pencapaian untuk misalnya gini, saya nggak suka matematika, tapi saya harus bisa dong karena untuk ilmu komunikasi nggak harus ini ya, matematikanya juga butuh gitu kan, seperti itu misalnya. Pernahkah? Mungkin ya benar itu matematika, karena kan saya itu tidak, karena gurunya mungkin tidak cocok dengan saya, jadi berhubungan ada Uda Agung itu tuh setiap saya kebagiannya hari Rabu malam. Jadi saya meluangkan waktu untuk belajar matematika. Jadi saya menanyakan materi tersebut agar bisa paham. Jadi di dalam kelasnya tuh walaupun apa ya, cara guru mengajarnya tidak mengerti, tapi saya tahu konsepnya kayak gitu. Jadi mungkin saya mendatangi guru matematikanya untuk belajar lagi gitu. Oke. Manfaatnya dari KAS hari ini apa? Manfaat ya. Yang dirasa langsung? Apa ya manfaatnya? Karena personal selling itu kan saya masih baru kan gitu. Atau mungkin kayak karena baru masuk, saya baru terfikirkan kalau ini lumayan cocok ya gitu. Jadi dengan KAS ini tuh ternyata saya bisa menyampaikan lumayan lancar. Jadi terbukti kalau misalnya ternyata ini minat saya gitu. Udah dapat haknya ya. Amin. Oke, terima kasih. Langsung ke Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ait. Waalaikumsalam Ibu. Kayaknya kalau di saya nggak pernah ngelihat Ait ngantuk. Kalau lagi pelajaran. Karena semangat ya itu. Amin. Setiap ini juga banyak nanya, oh jadi gini ya Bu, oh jadi gitu ya Bu, gitu. Dan memang waktu pertama kali Ait ketemu sama saya tuh masih belum terlalu ini ya, tapi begitu masuk ke materi kedua, ketiga baru dia kayak menemukan aha poinnya itu. Oh ini kok
istilahnya gue banget gitu ya. Jadi dia baru menyadari, oh ini saya pernah melakukan ini Bu gitu. Jadi tadinya sepertinya ayat ini demotivasi ya. Tapi begitu ada pelajaran mengenai ilmu-ilmu komunikasi, ternyata oh saya kuat di sini ya Bu gitu. Jadi dia seperti baru menemukan aha momen di dalam dirinya sendiri. Kalau saya lihat begitu ya. Ait, ya alhamdulillah kalau memang ini. Tapi saya pengen tanya, sebenarnya dreams-nya apa sih It? Dream saya tuh, saya kepikiran pengen mendirikan sanggar seni. Oh, mendirikan sanggar seni. Jadi tidak hanya tari, musik juga ada. Oh, sanggar seni itu kan berarti seni pertunjukan juga ya. Iya. Gitu ya. Terus berarti nanti provide konten untuk wedding ya kan? Iya. Gitu, oke. Nah itu harus kuat di ini ya, di konsep pemasarannya memang. Karena ya seperti yang tadi kemarin saya bilang juga, kamu punya produk bagus, oke banget. Tapi kamu nggak jual itu ya sama aja bohong ya. Iya. Kan ada produk harganya produk misalnya nilai produknya 100 gitu ya saking sempurnanya. Terus ditaruhnya di gudang kira-kira nggak ada yang ngerti ya. Iya. Begitu juga Ait kalau misalnya suatu saat insya Allah semoga ya Bu ya. Amin. Amin. Jadi itu sanggar seninya gitu bisa membantu Indonesia bisa lebih dikenal ya luas oleh dunia internasional ya gitu. Dimulai dari mungkin kebudayaan dari asalnya Ait ya gitu. Oke, menurut saya sih itu aja. Saya sih apresiasi banget ternyata Ait lebih banyak berbicaranya daripada teks ya. Teksnya dikit ya Bu ya? Teksnya dikit tapi Ait bisa menjelaskan itu. Alhamdulillah berarti Ait memang mengerti dan memahami. Dari saya itu aja Ibu. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Astrid. Alhamdulillah. Jadi memang obat bangunnya adalah mata pelajaran yang disukai ya itu. Iya. Terima kasih tadi sudah dari Bu Yuyun dan dari Bu Astrid. Sekarang dari orang tua yang, oh Pak Soleh dulu katanya, kata Bu Isurnya. Mangga Pak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Salim atas waktunya. Terima kasih AA telah menyelesaikan tugas pasnya dan mempresentasikannya dengan sangat baik. Tapi bangga bisa lihat AA lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Lihat semoga apa yang tadi AA sampaikan bahwa komunikasi ini sesuai dengan keminatan AA. Tentunya kedepannya bisa lebih baik lagi dan ya sebagai orang tua tentu sangat mendukung dan mendoakan semoga apa yang AA minati bisa dijalani dengan sebaik mungkin. Itu saja dari Adi. Terima kasih kepada Wasid yang telah memilih AA sehingga bisa mempresentasikan hasilnya dengan baik sekali. Terima kasih juga buat guru-guru yang lain yang telah membimbing AA sehingga bisa untuk lebih baik lagi untuk menemukan apa-apa yang AA potensi yang ada dari diri AA kalau bisa muncul lagi, bisa explore lagi. Tentu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Sampai keringetan, oh harus nyalain AC kita. Biasa Mungkin AC. Uminya mau nambah? Oke, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terima kasih ya sudah menyampaikan dengan baik. Umi sangat bersyukur ya dengan keadaan yang sekarang sudah jauh banyak perkembangannya gitu kan. Perkembangan
terus semangat belajarnya juga, itu semua tentunya harus disyukuri. Dan itu semua AA bisa begitu karena apa namanya itu sangat ada apa namanya istilahnya ada sebab musabab dari guru-guru yang menginspirasi AA gitu kan. Dan salah satunya Bu Asid adalah guru-guru yang menginspiratif buat AA, insya Allah ya, amin. Itu Bu, dia selalu ngobrolin Ibu aja terus, nah gitu. Terus ya banyak pelajaran lainnya seperti itu, matematika juga betul. Dia alhamdulillah Bu, dari pagi dia udah sekolah terus pulang itu jam 10 nyampe rumah gitu. Karena ingin itu apa ingin lebih menguasai lagi matematikanya gitu. Alhamdulillah itu kan iya. Nah itu kan Pak Agung juga termasuk guru yang inspiratif ya buat anak-anak gitu. Bukan hanya Air, banyak lagi guru anak-anak yang lain juga. Ya, terus jangan lupa untuk tetap berterima kasih dan bersyukur itu semua karena berkat guru-guru dan juga tentunya karena pertolongan Allah ya itu bisa begitu. Ya harus semakin terus bertambah bersyukur. Nanti kalau Allah bersyukur nanti sama Allah ditambah nikmatnya gitu kan. Nuhun ya Allah, terima kasih ya Allah. Sudah begini gitu kan. Nah itu harus seperti itu terus dan AA tetap harus menjadi anak-anak yang tawadu ya apapun nanti ke depannya. Dan satu lagi mungkin ini hal yang sering disampaikan untuk apa namanya all out gitu ya. Fokus gitu terus sampai apa? Kalau ini mah mindful gitu ya. Istilah mindful terus fokus jadi sehingga memang betul-betul menemukan suatu saat nanti oh iya ini saya gitu kan. Sebenarnya ini kok masih terus berproses ya sebenarnya, masih belum final bahwa saya ini di sini, bahwa AA itu ini gitu kan. Masih terus berproses gitu kan. Jadi belum titik, itu masih koma gitu kan. Nah itu semua tanpa pertolongan Allah kita nggak akan bisa mengenali diri. Jadi dengan adanya KAS, dengan belajar apapun itu sebenarnya untuk mengenali diri sendiri gitu kan. Apa saya ini apa gitu kan, apa yang Allah titipkan, benih apa yang ada dalam diri A gitu kan. Sehingga mudah-mudahan kelak nanti A sampai menemukan jati diri A yang sesungguhnya sehingga bermanfaat untuk alam sekitarnya. Gitu ya. Amin ya, ya. Terima kasih ya Bu sudah membimbing Aid. Wali kelasnya juga terima kasih buat semuanya ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Umi. Alhamdulillah. Oke, jadi sebenarnya waktunya masih panjang ya. Waktunya masih panjang. Sebenarnya waktunya Aid itu harusnya 25 menit presentasi, tapi tadi presentasinya ternyata 5 cepat gitu ya memang. Mungkin Aid sendiri yang mau disampaikan dari Aid terkait tadi masukan dari Bu Yuyun, masukan dari Bu Astrid, dari Abi, dari Umi. Sambil memperlihatkan lagi ininya slide-nya, Aid masih punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Silahkan Nak. Ngapain? Apa yang mau disampaikan dari masukan? Oh, iya. Yang pertama dari wali kelas, terima kasih Ibu sudah membimbing saya sampai hari ini gitu. Apa Ibu tuh selalu apa ya kalau misalnya saya lagi kenapa Aid gitu, kok beda, biasanya ceria gitu. Terus saya tuh kadang kalau itu langsung semangat lagi gitu. Terima kasih Ibu atas dukungan dan penyemangatnya. Dan Bu Astrid, terima kasih sudah menjadi guru mudbasir lah ya, bisa dibilang di hari pertama. Iya. Iya.
Ya, mereka oh ya. Sini ya. Ya, jadi orang yang jago fisika, matematika, kimia, oke dia pasti ya, misalnya dia memiliki produk hasil dari buatan mereka gitu ya. Tapi produk itu tidak dipasarkan gitu. Kan sama aja bohong ya. Contoh aplikasi Gojek. Ya, misalnya siapa namanya Nadiem Makarim ya. Dia kan bikin tuh aplikasi Gojek. Terus dia tidak bekerja sama dengan tim pemasaran. Kira-kira dipakai nggak tuh orang pakai Gojek? Kan enggak ya. Gojek itu istilahnya bakar duitnya tuh banyak di marketing gitu. Jadi memang kalau di dunia perfilman malah ya, ini saya jadi ngalor ngidul, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kan ngabisin waktu ya. Jadi contoh budget film itu 4 miliar, itu 2 miliar itu untuk produksi film ya. 2 miliarnya lagi untuk pemasaran. Jadi bagaimana pemasaran itu begitu penting. Jadi orang-orang kayak Ait ini dibutuhkan gitu. Makanya tadi Ibu juga bilang ini baru masih koma gitu kesananya bagaimana. Tapi tetap alhamdulillah kan udah nemu nih berlian nih di dalam dirinya Ait. Tinggal di istilahnya berliannya kan masih baru batu bongkahan ya, belum di belum diasah-asah biar dia berlian cung gitu ya. Nanti insya Allah bisa sambil mengasah diri supaya lebih tajam, lebih bersinar. Amin. Itu aja sih. Tapi kan untuk ketemu, wah ini saya banget itu udah rezeki banget gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Astrid. Bu Yuyun ada yang mau ditambahkan lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat jadi penasaran tadi ngelihat presentasi yang sebelumnya ya. Presentasi yang tadi. Yang mana Bu? Di poin pengenalan diri. Sorry yang barusan. Nah ini nih. Ini udah ya, yang sebelumnya. Maaf, yang sebelumnya. Iya. Nah. Ini. Iya. Di sini yang ingin saya explore lebih jauh itu, Ayat kan udah tahu ya kelebihannya itu ini, ya kelebihannya dan kekurangannya ini. Untuk Ayat sendiri, apakah kelebihan-kelebihan tentang personal sellingnya sudah terkuasai? Kelebihannya? Kelebihan-kelebihan ini sudah dirasakan, oh iya benar ini teh gitu. Jadi bukan hanya sekedar teori? Oh. Silahkan dijelaskan ya. Jadi ilmunya hakul yakin, bukan habar yakin. Ya, silahkan. Mungkin kalau misalnya dari 4 tuh feedback secara langsung karena kita berhadapan tetap langsung kan. Karena waktu itu juga yang tadi soal Bu Guru yang ambil yang gorengan saya. Awalnya enggak tapi iya Bu ini Bu. Jadi apa ya, feedbacknya tuh langsung mungkin kayak aduh kenyangan atau gitu. Jadi kan langsung oh iya udah ini enggak mau gitu. Terus kalau misalnya ini apa nanya kelebihannya apa dalam produk tersebut gitu lalu dijelaskan langsung. Jadi ada feedbacknya itu langsung di tempat itu tersebut. Lalu menyelesaikan keraguan tuh tadi udah. Terus sama meningkatkan relasi dengan pelanggan karena apa ya, kita tuh karena mengobrol kali ya, jadinya tuh semakin dekat, jadi relasinya tuh meningkat gitu dalam dari customer sama penjualnya. Ada apa sih? Ada pengalaman yang selain yang tadi ya? Pernah nggak menjual sebuah produk dan kemudian gagal? Maksudnya nggak terjual habis gitu ya?
kemudian cara mengevaluasinya seperti apa sama Ait? Mungkin kalau waktu itu tuh SD kan suka ada event bazar gitu kan. Waktu itu saya jualan apa gitu. Mungkin karena jualan tersebut tuh kayak gak diminati banyak orang. Jadinya tuh sedikitnya pembeli. Begitu. Jadi mungkin evaluasinya tuh kayak sekarang tuh lagi ngehitsnya tuh makanan apa gitu. Terus lalu dijualin, tapi dalam bentuk beda kan kalau banyak juga sama aja dong. Bisa aja nggak beli ke saya, beli ke orang lain gitu. Jadi sebelum menjual sesuatu harus knowledge produknya jelas ya. Iya. Dan itu sudah diuji coba langsung pada saat belajar ya. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Kalau memang Ait benar-benar tertarik mengenai pemasaran, produk itu kan nanti bisa langsung masuk ke komunikasi ya. Nanti mau masuknya kemana? Kemarin belum BOA ya? Kalau ini ya kelas 11 belum BOA ya? Belum ya? Kelas 12 ya? Kelas 12 ya. Tapi ancer-ancernya Ait mau masuk mana Ait? Mungkin kan dulu tuh mau ke tari kan dulu tuh. Tapi setelah nanya-nanya ke guru dan waktu itu ada Bu siapa itu tuh? Melda, Rea. Bukan, yang itu yang di RAM, yang di bawah istrinya Pak Zai. Burina. Nah, Burina tuh kan nanya-nanya kan, terus saya jawab. Terus Burina tuh ngomong kalau misalnya itu kalau misalnya itu narima kan gak usah jadi tempat belajar gitu, paling kayak di sanggar bisa kan gitu, nggak usah diperdalam, paling yang diperdalam itu yang komunikasi itu. Nah terus saya baru kepikiran, oh iya juga ya bisa di sanggar aja, nggak usah jadi gelar gitu. Jadi gelarnya itu pengennya ke komunikasi atau ilkom ya. Oke. Ya nanti kan kelas 12 ya Bu ya, nanti diituin ada BOA kan? Ya, alhamdulillah lah setidaknya menemukan itu aja udah alhamdulillah It. Iya. Ya udah, itu aja kalau dari aku. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Gimana Ait? Apakah masukan-masukannya mencerahkan? Sangat mencerahkan. Sangat mencerahkan. Secerah senyumnya Ait ya. Coba gimana? Kalau ke orang tua, ya terima kasih sudah terus membimbing Ait. Kalau di rumah selalu mengingatkan kalau ada tugas A, kerjain A, ada tugas nggak A, udah dikerjain belum gitu. Kalau enggak, jangan kemalaman tidurnya. Terus kalau misalnya di sekolah, sampai jam berapa nih? Gitu. Jadi ya terima kasih sudah sangat menyayangi Ait dan sangat mendukung Ait. Terima kasih Umi. Dan Alhamdulillah. Abi. Terima kasih Umi katanya. Abi nggak diterima kasih Abi. juga. Oh, terima sama kasih Abi. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi presentasinya sudah ya Ait ya? Sudah Ibu. Oke, bisa ditutup nak? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.